Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Aryati selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, izinkan saya, Farah Rezita, untuk menjelaskan transformasi dan perkembangan ekonomi syariah. Saya akan menjelaskan tentang transformasi ekonomi syariah. Transformasi ekonomi syariah mengacu pada perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tantangan baru. Transformasi ini seringkali melibatkan penggunaan teknologi baru, inovasi produk, dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan dan kompetitif dalam ekonomi global. Salah satu tujuan utamanya yaitu mengadopsi teknologi baru dan inovasi produk dalam ekonomi syariah yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk di pasar global. Selain itu, transformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan dinamika global, serta memastikan ekonomi syariah dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian dunia. Di samping itu, transformasi ini berfokus pada menciptakan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memberikan kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang adil. Dengan demikianlah, ekonomi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh transformasi dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ada digitalisasi dan fintech syariah. Contohnya itu seperti Eventri, Dana Syariah, Amanah, Danako, Syariah, dan Alami. Yang kedua yaitu ada inklusi keuangan syariah seperti contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, BRI Syariah. Selanjutnya ada inovasi produk keuangan syariah seperti asuransi syariah atau takaful berbasis peer-to-peer, suku hijau atau green suku yang mendukung proyek berkelanjutan dan pembiayaan berbasis kemitraan yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada transformasi kebijakan dan regulasi transformasi. Contohnya yaitu seperti pemerintahan dan otoritas keuangan di berbagai negara melakukan perubahan dalam regulasi dan kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum ekonomi syariah, memastikan tata kelola yang baik, dan mendorong partisipasi sektor swasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi, seperti Lembaga Keuangan Syariah. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah atau KNKS 2020. Dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertujuan untuk memperluas dan memajukan perkembangan ekonomi dan keuangan. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar di seluruh dunia dengan jumlah penduduk muslim kurang lebih 220 juta jiwa. Akan tetapi, Menteri PPN atau Bappenas menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada produsen.
perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif ini menjadi tantangan dalam pengembangan dan penyebaran ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ini harus melibatkan banyak sektor agar dapat memberikan dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pertumbuhan industri perbankan syariah. Banyak negara mengalami peningkatan jumlah bank syariah dan perbankan syariah telah menjadi alternatif yang kredibel bagi individu dan bisnis. Yang kedua yaitu penguatan pengelolaan zakat, wakaf, dan infak. Perkembangan dalam manajemen zakat, wakaf, dan infak dengan dukungan teknologi dan sistem yang lebih transparan memungkinkan redistribusi kekayaan yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu pendidikan dan literasi keuangan syariah. Peningkatan literasi masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah serta meningkatkan jumlah institusi pendidikan yang mengajarkan ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu peningkatan kinerja pasar modal syariah seperti suku, reksadana syariah, dan instrumen pasar modal lainnya mengalami peningkatan partisipasi baik dari investor maupun emiten. Selanjutnya yaitu klaster makanan dan minuman halal. Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkai kegiatan industri yang mengarah pada bahan baku, pengelola, konveksi, persiapan, pengawetan, sampai pengemasan. Beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di industri makanan dan minuman seperti PT Indofood dengan produk tepung, pati, dan produk olahan. Selanjutnya yaitu PT Nippon Sari Kopindu dengan produk mie, pasta, roti, dan produk olahan. Selanjutnya yaitu PT So Good Food dengan daging olahan dan susu. Selanjutnya yaitu klaster pariwisata halal. Halal tourism bertujuan untuk meningkatkan wisata dari berbagai kalangan yang ramah, khususnya umat muslim. Kota Padang, predikat destinasi halal terbaik di dunia, dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia. Selanjutnya yaitu klaster fashion muslim. Indonesia dijuluki sebagai kiblat pengembangan dalam bidang ini yang terus berlangsung. Contohnya seperti brand Robani, Zoya, Dian Pelangi, Alzata, dan lainnya. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu perkembangan antar sektor keuangan dan sektor real. Ekonomi syariah menekan penting hubungan yang harmonis antara sektor keuangan dan sektor real. Sektor keuangan harus mendukung pertumbuhan sektor real seperti industri dan pertanian dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan untuk memastikan bahwa aliran dana tidak hanya berfokus pada profitabilitas finansial tetapi juga pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang nyata dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu keseimbangan antara resiko keuangan dan keuntungan. Dalam ekonomi syariah, resiko dan keuntungan harus sebanding. Prinsip ini mendorong model bisnis yang adil di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi berbagai resiko dan keuntungan secara proporsional. Pemanfaatannya yaitu mencegah praktik eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan kontribusi dan resiko yang diambil. Selanjutnya yang ketiga, keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan. Ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas bisnis. Setiap kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika, bukan hanya keuntungan finansial. Manfaatnya untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bisnis yang beretika. Yang keempat yaitu keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam
Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan keberlanjutan. Kegiatan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan dan menguras sumber daya secara berlebihan. Manfaatnya untuk menjamin bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan. Pertumbuhan ekonomi harus menjalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Ekonomi syariah mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi ketimpaan sosial dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat atau kesehatan lingkungan. Transaksi yang haram zatnya telah kita ketahui sebelumnya bahwa transaksi muamalah itu hukum dasarnya adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Islam mengenai transaksi muamalah itu sendiri untuk dapat mencapai transaksi yang diperoleh oleh syariat. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Islam mengenai transaksi muamalah, maka selain dari hal yang diharamkan, itu semua kita dapat bertransaksi sesuai kehendak yang kita inginkan. Karena yang diperbolehkan itu sangat luas dibanding yang diharamkan. Mengenai kriteria keharaman, sesuatu haram terbagi menjadi dua bentuk, yaitu haram li zaitihi atau haram dengan zatnya dan haram li goirihi atau haram selain zatnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang haram li zatihi. Haram li zatihi di sini maksudnya adalah haram secara zatnya atau bisa juga disebut haram secara zatnya ini sebagai barang yang najis. Karena tidak boleh melakukan transaksi dengan barang yang najis, yang mana keharaman ini haram secara tegas dan dalam syariat yang tercantum langsung di dalam nas Al-Quran dan hadis seperti khamir, bangkai, darah, daging babi, dan sebagainya. Maka termasuk dalam transaksi jika melakukan transaksi yang haram li zatihi seperti ini, maka haram pula transaksi yang dilakukan sekalipun akad jual belinya sah. Contohnya yaitu memasarkan barang najis seperti daging babi, minuman keras, sabu, dan obatan yang terlarang. Selanjutnya yaitu perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Selanjutnya haram li goirihi. Haram li goirihi yaitu keharaman pada sesuatu hal bukan dari zatnya. Pada dasarnya tidak dilarang oleh syariat, namun dengan adanya hal-hal lain yang timbul kemudian sesuatu perbuatan itu menjadi haram. Haram li goirihi masih dapat dicari jalan keluar solusi agar transaksi tidak menjadi haram. Berbeda dengan haram li zatihi seperti jual beli yang dasarnya adalah halal, namun jika terjadi ketidakpastian dalam jual belinya atau gharar, maka haramlah jual beli tersebut. Namun jika ada kepastian maka gharar hilang dan jual beli menjadi halal. Haram li goirihi ini terbagi dalam berbagai kriteria apa saja yang menyebabkan keharamannya dalam suatu transaksi. Di antaranya yaitu riba. Riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan juga barang ribawi. Barang ribawi diantaranya adalah nuqud berupa emas dan perak. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu ada riba nasi'ah.
tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyariatkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Yang kedua ada riba fadl, yang mana fad sendiri bermakna kelebihan atau transaksi barang ribawi dengan barang sejenis dan adanya pertumbuhan atau kelebihan pada salah satu jenis barang. Yang ketiga yaitu ada riba jaliyah. Riba jaliyah adalah transaksi utang piutang yang dibayar lebih dari pokok pada saat kondisi peminjam tidak mampu bayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada masyir. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu masyir. Menurut Fatma DSN MUI, masyir atau judi adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan diperhitungkan yang tidak cermat, spekulasi, dan utang-utangan. Pengertian lain, masyir adalah segala aktivitas atau permainan yang bersifat untung-untungan atau adanya spekulatif untuk mendapatkan keuntungan material secara instan, keuntungan pihak satu dan merugikan pihak yang lainnya dengan menanggung beban akibat perbuatan atau permainan tersebut. Masyir bisa terjadi pada taruhan, pada bisnis perdagangan, dan kompetisi. Di sini ada garar. Garar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Garar atau disebut juga tagrir juga disebut sebagai situasi saat terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Garar ini terjadi bila kita sudah mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Garar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Contohnya adalah menjual anak kambing yang masih dalam kandungan, menjual buah yang masih tumbuh sedikit pada pohon. Selanjutnya tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah akad tersebut tidak cacat. Tadlis adalah penipuan, bohong, cheating, informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain sehingga pihak lain dirugikan. Padahal dalam transaksi ini seharusnya kedua belah pihak, penjual dan pembeli, mempunyai informasi yang sama mengenai transaksi itu sendiri sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contohnya adalah perdagangan yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual, menjual barang yang memiliki catatan namun disembunyikan catatannya, itu termasuk tadlis. Yaitu bayi najasi. Menurut DSN MUI, tanajusi atau najisi adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat pembeliannya. Pengertian lain, najisi adalah penawaran palsu, penawaran atas sesuatu barang bukan untuk membeli tetapi hanya untuk motif agar orang-orang lain berani membeli dengan harga tinggi. Najisi berarti juga bersekongkol untuk berbohong seakan-akan barang bagus dan layak dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Di sini ada iktikar. Menurut Fatma DSN MUI, iktikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbulkan dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga yang lebih mahal. Iktikar ini adalah penimbunan.
Maksudnya adalah penimbunan komoditas untuk merekayasa pasar oleh seseorang produsen atau penjual untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual pada sedikitnya barang. Kesimpulannya yaitu transformasi dan perkembangan ekonomi syariah saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transformasi ekonomi syariah bertujuan pada pertumbuhan mendasar melalui penerapan teknologi digital, inovasi produk keuangan syariah, serta pembaruan regulasi untuk menjawab kebutuhan zaman. Sementara ini, perkembangan ekonomi syariah mengarah pada peningkatan bertahap dalam kualitas layanan keuangan, pengelolaan instrumen sosial, dan edukasi masyarakat terkait ekonomi syariah. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.